Yang pertama, ada bahannya yaitu H2SO4 1N, ada labu ukur 250 ml, corong, gelas ukur 50 ml, dan aquades. Pertama, masukkan larutan diukur sebanyak 25 ml. Setelah itu, masukkan larutan H2SO4 ke dalam labu ukur 250 ml. Setelah itu, masukkan aquades sampai garis batasnya. Lalu setelah itu dikocok dengan arah ke depan dan belakang sebanyak 10 kali. Sudah selesai larutan LBS-nya. Kami akan membuat larutan baku primer Na2CO3. Yang pertama ada bahan Na2CO3, ada labu ukur 100 ml, ada aquades, ada corong, ada labu, dan ada pipet volume 10 ml. Yang pertama, ambil larutan Na2CO3 sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume. Hingga tanda yang tertera. Lalu masukkan larutan Na2CO3 yang sudah ada di pipet volume ke dalam labu ukur 100 ml. Setelah itu, adkan dengan aquades sampai tanda yang ditentukan menggunakan corong. Setelah itu, kocok larutan atau homogen sebanyak 3 kali. Jadi deh larutan LPP-nya. Sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan titrasi asidimetri dengan pembakuan asam sulfat. Di sini tersedia alat dan bahannya. Yang pertama ada aquades dan ada corong. Lalu di sini ada Erlenmeyer dan ada larutan asam sulfat. Dan ini ada larutan natrium karbonat. Dan di sini ada metil merah. Lalu ada pipet volume 25 ml dan bulb. Setelah itu di sini ada buret dan statif. Dan ini ada wadahnya dan ada kertasnya untuk agar bisa melihat warna yang terbentuk. Dan yang pertama kita harus pastikan dulu statif ini tidak bocor dengan cara kita tuang dengan aquades dengan posisi kerannya tertutup. Kita tunggu beberapa saat dan lihat apakah dia bocor atau tidak. Ternyata tidak. Jika tidak, kita bisa buang airnya sampai habis. Langkah pertama, kita masukkan asam sulfatnya ke dalam buret menggunakan corong. Kita tuang sampai melebihi 0 sedikit. Lalu siapkan di bawahnya wadah agar kita bisa memperkirakan di titik sampai 0-nya pas. Setelah
itu tutup kerannya agar tidak bocor, lalu kita mengukur larutan natrium karbonat dengan pipet volume 25 ml sampai tanda perak. Setelah itu masukkan ke air lembenya. Setelah itu kita tambahkan 1 tetes indikator metil merah ke dalam larutan natrium karbonat yang sudah ada di air lembenya tadi. Kita pastikan asam sulfatnya berada di garis 0, lalu kita titrasi dengan natrium karbonat yang tadi. Lakukan setetes demi setetes sambil dikocok. Yang kocok yang mana kan? Tangan kanan digunakan untuk mengkocok dan tangan kiri digunakan untuk memegang keran. Harus diperhatikan warnanya jangan sampai terlalu pink. Harus warna merah jambu lemah. Ini hasil titrasinya dengan warna merah muda lemah. Setelah itu kalian lihat garisnya berada di angka berapa. Ini menunjukkan angka 22,3 mili. Lalu kalian catat di data kalian dan lakukan titrasinya berulang sampai 3 kali. Kami akan membuat larutan NaOH. Di sini ada NaOH, sama balm, pipet volume, lampu ukur, corong, dan aquades. Pertama, masukkan NaOH dengan menggunakan pipet volume sebanyak 10 mili teh tanda tera. Masukkan ke dalam labu ukur. Encerkan dengan aquades et tanda tera. Tutup labu ukur dan kocok sebanyak 10 kali homogen. Larutan NaOH sudah jadi. Untuk titrasi dengan NaOH, langkahnya sama seperti tadi melakukan titrasi dengan Na2CO3.
selanjutnya ditaruh larutan NaOH-nya. Lalu di sini tetap H2SO4. Dan langkahnya sama persis seperti titrasi pada sebelumnya sampai warnanya merah muda lemah.